Jangan lupa saksikan podcast kami di YouTube kita. Wah, Nggak apa-apa. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. Is shown I can't live without. Every mountain, every sea can never stray a bird in me, no matter the state of space and time. Keep this close and keep this dear, not just today, but every year. You were made to be a focus in my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. selamat datang di podcast Jam. Japs. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu guru di SMA 10 Garut. Boleh diperkenalkan, Ibu? Oke, perkenalkan nama saya Fitri Pramita Herina. Di SMA 10 ini saya mengajar mata pelajaran sejarah. Cukup segitu ya Iya. perkenalannya. Sebelum kita masuk ke podcastnya, kita mau nanya dulu nih ke Ibu. Oke, boleh. Ada kata-kata nggak sih buat murid-murid di SMA 10 Garut? Kayak motivasi atau apa? Oh, kata-kata hari ini Ya. gitu ya. Ini belum apa-apa udah ada quotes of the day. Kata-katanya apa ya? Jangan pernah berhenti untuk terus berubah menjadi lebih baik. Karena tujuan utama kita di sekolah ini adalah untuk belajar. Sedangkan belajar adalah sebuah proses berubah dari yang negatif ke negatif. Ke positif, sorry. Oke, Jadi terima jangan kasih. pernah berhenti untuk berubah. Oke. Langsung saja ya ke Oke. pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh Adam. Menurut Ibu nih, Aha. kapan merasa bahwa globalisasi itu benar-benar ada hadir di sekitar Ibu? Yang Ibu rasakan secara pribadi, bentuk globalisasi yang terasa banget gitu ya. Kalau berbicara, jadi ketahuan umur ya. Kalau melihat dari umur Ibu yang sekarang, dampak globalisasi itu paling kerasa itu di masa transisi dari SMP menuju SMA mungkin ya. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Mulai terasa, ya betul. Salah satu hal kecil saja ya. Ibu masih ingat waktu itu sekitar kelas 2 kalau tidak salah, 2 SMP itu mulai ada alat komunikasi berupa handphone. Oke. Jadi dulu kayak masih banyak sekali atau masih jarang sekali penggunaan handphone ini. Jadi kalau telepon rumah sudah banyak digunakan, tapi untuk handphone itu belum banyak yang punya. Dan kebetulan di tahun kedua SMP itu orang tua sebetulnya yang sudah punya, tapi biasa ya yang namanya anak muda ingin terlihat wah gitu kan di depan teman-temannya. Akhirnya ketika ada satu acara kerja kelompok bareng teman-teman, Ibu dipinjemin untuk membawa handphone karena ya selain untuk memantau juga mungkin dalam tanda kutip untuk sedikit sombong ke teman-teman gitu ya, karena kita lebih maju. Nah, jadi ada sebuah drama sedikit. Jadi ada pesan, nanti kalau lagi sama teman-teman ditelepon ya Pak dari rumah biar handphonenya bunyi gitu ya. Ini salah satu contoh atau dampak dari globalisasi yang Ibu rasakan saat itu di bidang teknologi ya. Karena masih awal banget ya, jadi. Yap, betul. Dengan harga kartu perdana yang masih sangat mahal saat itu. Gitu. Oke, Itu yang lagi. pertama ya, teman-teman. Kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Boleh dibacakan, Adam? Nah, menurut Ibu, apakah globalisasi itu lebih banyak manfaatnya atau malah lebih banyak negatifnya? Madaratnya ya. Ya. Oke. Ini sebenarnya cukup bingung juga ya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat gitu ya. Ketika misalnya kalau dari secara umum lebih banyak manfaat atau madaratnya, mungkin kalau kita melihat dari kacamata saat ini, Ibu sebagai seorang pengajar, itu yang Ibu lihat adalah lebih banyak madaratnya. Kenapa? Di tengah globalisasi dengan segala kemudahan, contoh misalnya akses internet ya, dengan segala macam kemudahan, ternyata
generasi saat ini, khususnya misalnya ya murid-murid Ibu di sini itu lebih banyak mengambil hal yang sifatnya negatif daripada positif gitu ya. Misalnya tentang penggunaan smartphone. Smartphone lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hiburan, tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menunjang untuk kebutuhan belajar misalnya ya. Padahal kan banyak sekali gitu ya apa yang bisa kita dapat dari internet ini. Ya sebagai contoh misalnya kita dalam hubungan kita dengan handphone, penggunaan kita handphone itu kita lebih banyak dikendalikan oleh handphone daripada kita yang mengendalikan, begitu ya? Kalau dari sudut pandang itu. Kayak ketergantungan gitu ya? Iya betul. Jadi ya betul tadi ya. Jadi kayak lebih kita yang dikendalikan oleh handphone daripada handphone yang dikendalikan oleh kita. Karena betul ya, terasa ya. Gak hanya berbicara tentang kalian, termasuk ibu juga gitu ya. Merasa kalau kita nggak sadar scroll, berasa perasaan cuma sebentar, tapi tahu-tahu misalnya kita udah 3 jam dan itu nggak ada yang kita dapetin apapun kan ya, hanya ngelihat-lihat kehidupan orang, dan kita tidak produktif gitu ya, nggak ada yang kita hasilin. Sedangkan para pembuat aplikasi ini mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Indonesia hanya sebagai penikmat saja, tapi tidak ada keuntungan yang kita dapatkan gitu. Makanya ibu bilang lebih banyak kalau dari sudut pandang ini. Oh yes. Kita ada 3 pertanyaan, jadi ada satu lagi pertanyaan lagi terakhir. Ya. Oke. Coba. Apa pertanyaannya ini ada? Bu, kalau globalisasi ini terus berkembang nih Bu, gimana menurut Ibu kalau misal 20 tahun ke depan, apakah globalisasi itu akan seperti apa? Jangan 20 deh, kayak 5 tahun atau karena kalau 20 tahun itu agak lama. Terlalu lama ya. Maksudnya dengan fenomena yang sekarang, kalau globalisasi terus berlanjut, kira-kira masa depan kita akan seperti apa gitu ya? Kalau yang ibu lihat dengan yang tadi kita lihat ya, globalisasi itu kan ketika tidak ada sekat gitu ya. Yang ingin ibu sorotin misalnya tentang kultur, tentang budaya. Bagaimana anak muda sekarang itu mereka lebih mengenal atau lebih punya tokoh idola itu adalah para artis dari luar ya. Contoh misalnya sekarang yang lagi hype tuh K-pop ya. Ya bisa oleh kalian mungkin ya, oleh teman-teman kalian yang perempuan khususnya, mereka lebih mengenal sosok artis Korea gitu kan ya, dibandingkan dengan misalnya sebagai guru sejarah ya, dengan tokoh pahlawan gitu ya, tokoh sejarah Indonesia. Dengan adanya globalisasi ini 10 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan, ya ibu rasa nilai-nilai budaya kita itu akan semakin hancur gitu ya, terkalahkan oleh budaya dari luar. Kita sekarang lebih familiar dengan kimchi, dengan sushi, dengan gimbap, dengan apa tuh kemarin yang lagi rame banget makanan-makanan Korea, dan melupakan apa itu ongol-ongol, apa itu bandrek, bajigur gitu ya. Kita lupa dengan itu. Kita lupa dengan lagu-lagu tradisional kita gitu ya, tapi kita sangat hafal sekali dengan lagu-lagu yang dari Korea ini. Itu yang menurut ibu gitu ya, kalau dilihat dari kondisi saat ini ditambah dengan nanti globalisasi yang akan terus terjadi, nampaknya itu yang negatifnya adalah nilai-nilai warisan budaya kita asli itu akan semakin tergerus oleh budaya yang datang dari luar. Gitu kalau menurut ibu ya. Karena banyak banget anak muda zaman sekarang tuh kayak banyak di medsos kayak kita pergi ke suatu tempat, jadi kita nanya nih ke orang random, nanya tentang sejarah, banyak yang benar-benar ngaco banget, bahkan nggak tahu tokoh pahlawan ini tuh pernah berjuang untuk Indonesia. Iya, betul sekali ya. Tapi kalau ditanya tentang tren yang masa saat sekarang, ini, iya. Jawabnya cepet. Iya betul banget ya. Dan gak usah jauh-jauh nanya ke yang lain, ke kita sendiri mungkin ya. Di kelas kita sendiri mungkin seperti itu ya. Jadi memang betul ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya harusnya kita tahu, malah kita jadi nggak tahu. Tapi untuk yang sebut saja ya, ini nggak sunnah acan kalau kata orang Sunda ya, untuk tahu. Tapi kita bisa sangat seperhatian itu sampai bisa hafal di luar kepala, kasarnya seperti itu. Itu kalau menurut ibu ya. Tapi memang selalu ada sisi positifnya juga gitu ya. Dalam hal misalnya kalian sebagai generasi muda yang punya cita-cita, yang punya mimpi ke depan, mungkin kalian akan jauh lebih mudah menggapai cita-cita itu dengan adanya globalisasi. Kalau dulu misalnya kita terkendala dalam hal apapun gitu ya,
Kalau sekarang kalian bisa mendapatkan misalnya pengen nge-apply pekerjaan dari luar negeri gitu ya, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar itu jauh lebih mudah dengan adanya globalisasi. Seperti itu. Gitu. Ya, itulah podcast dari kami. Terima kasih banyak untuk Ibu Fitri telah sudah meluangkan waktu buat tampil di podcast kita. Mungkin segitu aja podcast dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.